Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kasih Salabila dengan NPM 2478056. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai lab 7 data visualisasi. Nah, ini mata kuliah analisis data untuk TI. Di sini menggunakan dataset Telno Customer Count. Nah, langsung saja kita ke tahap 1. Di sini tahap 1 itu pengenalan dan persiapan. Jadi tujuan dari tahap 1 itu menyiapkan dataset dan mengenali struktur data sebelum dilakukan eksplorasi visual. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat praktikum 7-nya di Google Colab. Dan di sini diperintahkan untuk hands-on-nya itu diperintahkan untuk menjelaskan hasil visualisasi ya. Di sini ada tahap 8 tugas video hands-on-nya. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Tahap yang pertama, buka Google Colab dan buat notebook baru, lalu import pustaka analisis data. Unggah dataset Telno Customer Count, tampilkan 5 baris pertama dan periksa tipe data. Oke, langsung aja ya. Oke, dari tahap yang pertama ini kita masuk ke pengenalan dan persiapan. Jadi di sini ada kode, di sini ada pip install Plotly quit. Nah, di sini dia menginstal, maksudnya itu menginstal paket Plotly atau visualisasi interaktif. Nah, kalau quit itu agar output si instalasi ini nggak berantakan gitu. Nah, langsung saja kita ke kalau si import pandas dan kalau import pandas itu untuk memuat tabel database-nya. Kalau si NumPy itu untuk sering dipakai untuk operasi numerik. Lalu ada import Seaborn. Nah, kalau Seaborn ini memudahkan visualisasi statistik yang rapi. Lalu kalau Matplotlib itu untuk engine dasar plottingnya gitu. Lalu ada import Plotly Express. Ini API cepat untuk membuat grafik interaktif. Nah, di sini ada from Google Colab import file. Nah, ini modul Colab ini untuk mengunggah file dari device ke runtime gitu. Lalu di sini masuk ke SNS set style white grid. Nah, ini dia menetapkan gaya Seaborn agar grid latar itu ada. Dia membantu dalam membaca grafik. Selanjutnya ada upload file ya. Upload file ini dia tuh nanti bakal memunculkan memunculkan perintah untuk choose file gitu ya. Nah, di sini kita masukin datasetnya yang namanya tadi itu Telno Customer Count. Nah, itu kita masukin. Lalu di sini ada perintah untuk baca dataset. Ada dfret CSV bla 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 ini. Nah, ini dia membaca CSV ke data frame. Dia harus memastikan ya bahwa nama file itu sesuai dari hasil yang telah kita upload di sini tadi. Lalu di sini ada display hit. Itu dia menampilkan 5 baris pertama dataset. Jadi dia itu menampilkan 5 baris pertama seperti itu. Lalu ada print informasi dataset. Nah, ini dia itu untuk menampilkan jumlah baris atau kolom, tiap kolom, lalu tipe data dan jumlah non-nullnya. Nah, ini penting untuk mengetahui tipe yang salah. Contohnya total char sering berbentuk objek gitu. Lalu di sini ada cek nilai kosong ya. Di sini ada print def is null sum. Jadi
dia menghitung nilai kosong per kolom. Dia outputnya itu memberitahu apakah ada missing value yang perlu ditangani atau tidak. Lalu di sini ada outputnya. Nah, ini tadi 5 baris dataset yang pertama tadi. Dia itu ada 21 kolom dan ada 5 baris. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kesananya 21. Nah, ini output ini berisi dari informasi datasetnya tadi yang telah kita panggil. Lalu ada nilai kosongnya juga. Di sini ada variabel pentingnya. Nah, lanjut aja kita ke tahap yang kedua, yaitu mana tuh ya? Pembersihan dan penyiapan data. Ya, betul. Pembersihan dan penyiapan data. Nah, tujuannya itu untuk memastikan data dalam kondisi bersih, lengkap, dan siap divisualisasikan. Kita masuk ke Google Colab-nya. Nah, di sini ada ubah kolom. Ya, ubah kolom. Total chairs menjadi numeric. Jadi ada perintah pd to numeric bla 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 ini. Di sini dia tuh mencoba mengubah semua nilai menjadi numeric. Nah, kalau misalkan tidak bisa, hasilnya itu akan none. Ini penting saat ada string kosong atau saat ada spasi. Lalu perintah yang kedua tuh menampilkan baris dengan nilai kosong pada total change. Nah, itu pada perintah display df total change is null bla 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 ini, dia tuh menampilkan baris yang gagal dikonversi sehingga kita tuh bisa lihat polanya. Ada kayak miss tenure atau total change-nya kosong seperti itu. Lalu ada hapus baris yang memiliki nilai kosong. Dia tuh perintahnya df drop. Nah, dia akan menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong di kolom manapun. Nah, pilihan ini lumayan cocok ya bila jumlah missingnya itu kecil. Kalau banyak kita bisa imputasi. Lalu kita akan hapus baris duplikat itu jika ada. Dia perintahnya df drop duplicates. Nah, ini menghapus baris duplikat agar tidak mempengaruhi distribusi gitu. Lalu ubah nilai kategori yes no menjadi 1 atau 0. Nah, ini mengubah label kategori menjadi numeric untuk analisis korelasi atau statistik dan plotting yang memerlukan numeric who gitu. Di sini kita print data berhasil dibersihkan dan siap visualisasikan. Nah, ini tadi hasil dari baris dengan nilai kosong pada total change-nya. Di sini ada 11 baris dan 21 kolom. Ini merupakan data yang sudah dibersihkan dan siap divisualisasikan. Lalu di sini ada tipe data juga. Floatnya 64, in 64. Float 64-nya ada 2, in 64-nya ada 3, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu visualisasi univariate. Ya, dia tujuannya mengetahui karakteristik masing-masing variabel dan mendeteksi adanya outlier. Nah, di sini kita akan masuk ke perintah pertama, yaitu nulls bla bla bla. Dia histogram distribusi variabel numeric. Nah, jadi perulangan for call in num calls ini itu loop atau perulangan. Nah, ini jalankan histogram untuk tiap variabel numeric. Jadi dia itu efisien dan memastikan konsistensi stylenya. Lalu ada SNS hisplot df cool true ya, ini color sky blue. Kalau KDE true itu dia menambahkan kurva kepadatan yang membantu melihat bentuk distribusi. Kalau
dfcall ini dia itu untuk menghitung skewness numerik ya, angka lebih dari 0 artinya miring ke kanan, kalau kurang dari 0 tuh miringnya ke kiri. Lalu dia box plot ini dibuat untuk menampilkan median Q1 atau Q3 dan outlier. Lalu di sini kita gunakan warna tunggal. Nah, di sini distribusi tenure menunjukkan bentuk miring ke kanan. Lalu distribusi monthly shares menunjukkan bentuk miring ke kiri. Distribusi total shares menunjukkan bentuk miring ke kanan dan lain sebagainya. Oke. Pada monthly shares itu mayoritas pelanggan di bawah 80. Lalu di total di tenure itu lumayan rendah ya, karena dia miringnya ke kanan. Oke, lanjut aja kita ke tahap 4. Di tahap 4 kita akan visualisasi bivariate atau hubungan dua variabel. Yang tujuannya mengeksplorasi hubungan antara dua variabel untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Nah, di sini di sini ada perintah SNS Scatterplot. Nah, dia itu menambahkan pewarnaan berdasarkan Karn, ya, membantu melihat korelasi. Lalu ada box plot. Di sini membandingkan distribusi biaya per kategori kontrak. Untuk tiap kontrak, box plot menunjukkan median dan variabilitas. Lalu ada lagi contact Karn. Ini di sini memberi proporsi Karn, karena Karn itu bernilai 0 atau 1 dan rata-rata proporsi itu 1. Lalu ada SNS bar plot. Nah, dia itu menampilkan proporsi Karn kontrak, menghilangkan future warning terkait plate. Nah, di sini ada hubungan tenure dan monthly shares berdasarkan Karn. Cluster titik berwarna Karn terdapat di area tenure rendah dan monthly tinggi. Nah, cluster ini menunjukkan pelanggan baru yang membayar lebih cenderung Karn. Indikasi sensitif itu harganya pada tahap awal langganan. Lalu masuk ke tahap 5, visualisasi multivariate. Nah, di sini tujuannya menganalisis keterkaitan antara beberapa variabel sekaligus menemukan korelasi yang signifikan. Oke. Nah, di sini ada perintah core, dia itu menghitung matriks korelasi antar variabel numerik.
Lalu ada numeric only true ini, dia itu mencegah peringatan jika data frame ini berisi non numeric. Lalu ada SNS heatmap car. Nah ini di sini ada not true. Nah not true ini menulis nilai korelasi pada setiap sel. Lalu ada SNS pair plot. Nah ini pair plot ini membuat scatter untuk setiap kombinasi pasangan variabel. Nah ini merupakan heatmap korelasi variabel numeric. Nah dari interpretasinya itu tenure memiliki korelasi negatif dengan Karn. Semakin lama pelanggan, semakin kecil kemungkinan Karn. Lalu Monlikers-nya berkorelasi positif lemah dengan Karn. Pelanggan dengan biaya lebih tinggi sedikit lebih sering Karn. Nah, oke, di sini ada juga pair plot hubungan antar variabel berdasarkan Karn. Nah, interpretasinya tuh kelompok pelanggan Karn cenderung memiliki tenure rendah dan biaya bulanan tinggi. Pola ini mendukung hasil korelasi bahwa lama berlangganan berhubungan dengan kemungkinan Karn. Kita masuk ke tahap yang terakhir di Google Colab ini, yaitu visualisasi interaktif. Oh ya, tujuannya menjelajahi secara dinamis untuk menemukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif. Nah, di sini ada sabar dulu. Nah, ini ada kode px scatter. Nah, ini nih ada color juga ya, color df Karn bla bla bla. Nah ini nih di set ke label interpretatif agar legend jelas. Lalu ada hover data, ini menambah informasi yang muncul saat pointer di atas titik. Lalu ada kontak Karn. Nah ini langkah sama seperti sebelumnya yang menghasilkan proporsi Karn. Lalu ada juga px bar nih. Dia itu menampilkan angka proporsi di atas bar agar pembaca langsung lihat nilainya seperti itu. Dan ada px histogram. Nah, ini membagi histogram per kategori internet service. Nah, ini hasil dari interaktif scatter plot. Nah, saat si interaktif ini mempermudah menelusuri pelanggan outlier, miss tenure rendah dan monthly tinggi. Lalu ada bar chart proporsi Karn berdasarkan jenis kontak. Nah, ini visualisasi ini memperlihatkan kontrak bulanan rentan Karn. Di sini ada faceted histogram. Dengan facet ini kita bisa langsung membandingkan segmen tanpa segmen layanan tanpa overlay yang membingungkan. Oke, sudah selesai. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam hands-on kali ini. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.